Mari saya mengajak kita masuk dalam saat teduh. Kita mensyukuri semua kebaikan Tuhan. Kita bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan pelihara kita dengan luar biasa. Kita bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan terus berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Mohon urapan Tuhan, mohon kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami ya Yesus. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu yang kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan mari sertai kami, tolong kami, pimpin kami dari awal pertengahan sampai kesudahannya dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca panggilan ibadah kita pada hari ini. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 8 kita akan baca secara bersama-sama. Saya mengajak sebab untuk bangkit berdiri. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang tidur, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau ikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Silahkan untuk menjadi kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Roh Kudus dicurahkan kepada kami ya Tuhan, kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita dipakai oleh Tuhan semakin hari, semakin luar biasa untuk menceritakan kebesaran Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan, untuk membawa nama Tuhan kepada semua suku-suku mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Pakai kami lebih dahsyat lagi, pakai kami lebih luar biasa lagi untuk menyatakan kebesaran Tuhan.
memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Oh, dengan sungguh-sungguh kita dengan pujian ini Bapak yang dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu, amin. Terima kasih Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka,
kita Roh Kudus mengurapimu. Roh Kudus mengurapimu. Roh Kudus mengurapimu. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bukan kehilangan. Untuk semuanya masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Kami bersukacita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Bangsa bersorak. Semua bangsa-bangsa. Karena bahwa siapa? Bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Kami bersukacita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengeru bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga. Kami bersukacita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus semua bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus semua. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Roh tercurah dari surga. Perlindungan Allah. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka kita harus bangkit. Gereja Tuhan harus bangkit. Amin. Gereja Tuhan bukan berbicara bangunan, tapi gereja Tuhan berbicara sebagai setiap orang percaya. Kita harus bangkit sekarang. Sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-anakmu siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan. Kemenangan telah diberikan.
Teologi yang jurusannya misi. Jadi kalau Pak Gembala kemarin sudah di wisuda menjadi MTH ya, Master Teologi. Kalau kami SMIS, bukan sarjana miskin ya, sarjana misi ya. Ya, sarjana misiologi. Jadi puji Tuhan, kalau istri dia waktu kami masih di sekolah itu dia sudah terpanggil menjadi misionaris. Setelah itu dia pelayanan di salah satu panti asuhan di Kalimantan Timur dan mengajar sekolah di sana. Saya juga ada pelayanan di PPA, Pusat Pengembangan Anak dari Compassion, dan kami sudah merasa nyaman dengan pelayanan itu. Tapi Tuhan kembali mengingatkan lagi, tempat kamu bukan di sini, kamu itu misi, jurusannya misi, harus pergi untuk menyampaikan berita keselamatan. Jadi setelah itu kami bergabung dengan lembaga misi World Partners dan kami dipanggil untuk menjangkau suku Khmer Krom. Jadi ya, suku Khmer Krom menantikan Injil. Kenapa suku Khmer Krom menantikan Injil? Karena sebagian besar suku Khmer Krom belum sama sekali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini ayat firman Tuhan yang meneguhkan kami, seperti panggilan Abraham, dari firman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Secara khusus berkat keselamatan yang saat ini suku-suku terabaikan belum punya, itu yang akan kita salurkan kepada mereka. Nah, visi misi akan disampaikan oleh istri saya. Ya, visi yang telah taruh di hati kami untuk suku Khmer Krom adalah melihat suku Khmer Krom menyembah Tuhan dalam bahasa dan budaya mereka sendiri. Ya, seperti di Wahyu 7 ayat 9, Rasul Yohanes diberi penglihatan bahwa pada akhirnya ya akan ada sekumpulan besar jumlah orang dari kaum, suku dan bahasa menyembah nama Tuhan. Dan inilah yang harus kita penuhi sebagai orang percaya. Dan waktu kami dibentuk di lembaga misi World Partners, kami berdoa dan Tuhan menaruh hati untuk suku Khmer Krom. Memang sebelumnya saya di Kamboja menjangkau suku Khmer juga, tapi akhirnya Tuhan meneguhkan lagi untuk memperlengkapi, mendampingi suami akhirnya karena sudah menikah dan sama-sama memutuskan untuk ke Vietnam dan di Kamboja. Pelayanan di Kamboja dilanjutkan oleh teman yang lain yang juga menolong pelayanan di sana. Dan ini kerenduan Tuhan untuk kami melihat suku Khmer Krom menyembah. Akhirnya ada gereja suku Khmer Krom di Sopchang. Dan kita lihat agama ya, kita tahu sendiri di Vietnam tidak peduli mengenai dengan agama, bisa dibilang. Dan populasi suku Khmer Krom secara khusus di Vietnam itu 1 juta lebih. Dan agamanya 98,5% Buddha dan Kristennya 1,5%. Nah, dan kalau Bapak Ibu bisa mengecek di Joshua Project juga bisa menemukan di sana bahwa suku Khmer Krom masih belum terjangkau atau masih di garis merah. Jadi, ya, misi kami adalah menginjili, memuridkan, melatih, dan mengutus. Jadi mereka setelah percaya, dimuridkan, dan juga dilatih untuk memuridkan lagi, dan akhirnya juga mereka harus diutus untuk menjangkau suku lainnya bahkan sampai ke ujung bumi. Dan ini keputusan kami secara keluarga, ya, terlibat langsung, fokus dan habis-habisan menjangkau suku Khmer Krom. Ya, memang untuk itulah kami dipanggil dan mungkin sampai akhir hidup memberi diri untuk suku Khmer Krom di bawah kepada Kristus. Dan goal
targetnya ya 250 orang dalam 1 tahun mendengarkan Injil, dan 12 orang dimuridkan, 6 kelompok jemaat rumah tangga terbentuk, dan 2 orang diutus menjadi misionaris. Dan akhirnya berdiri gereja suku Kemerkrong. Dan strateginya yang bentuk kelompok doa, dan inilah juga bagian dari memobilisasi kita semua orang percaya untuk sama-sama terlibat dalam doa suku Kemerkrong, dan memobilisasi gereja-gereja untuk bekerja sama menjangkau suku Kemerkrong di Indonesia. Kami lakukan ini waktu pulang kemarin. Saya pulang kembali untuk cuti, kembali mengunjungi gereja-gereja yang mendukung dalam doa selama ini, menyampaikan kembali apa hasil dari doa-doa, karena kami menyadari yang pergi dengan yang tinggal sebenarnya sama, pekerjaannya sama, penting di hadapan Tuhan. Dan mempelajari budaya dan bahasa suku ya sedang dilakukan juga saat ini, dan bermitra dengan orang percaya dan gereja lokal juga sedang dikerjakan, menggunakan pola JRT untuk perlipat gandaan ini tadi jemaat rumah tangga maksudnya JRT. Jadi istilah jemaat rumah tangga ini untuk situasi kita di sini yang sulit sebenarnya untuk membuka gereja gitu. Jadi jemaat rumah tangga sangat bagus untuk membangun kelompok-kelompok murid baru, dan membuka rumah belajar sebagai sarana penjangkauan itu juga sudah sedang dilakukan sekarang. Dan aksi ya tinggal dengan mereka, belajar dari mereka maksudnya. Jadi belajar bahasa dan budaya mereka, ya menjadi seperti mereka, menginjili mereka dengan metode 3 saja. Ada istilah metode 3 saja, itu di mana saja, kapan saja, dan siapa saja harus mendengarkan Injil. Dan membuka kelas yang sudah dilakukan sekarang ini. Ya, ayat yang meneguhkan panggilan kami di Roma 10 ayat 13 sampai 15, yaitu sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, kita adalah orang-orang yang diutus untuk membawa kabar baik. Mari kita bawa kabar baik ini kepada mereka yang belum pernah mendengar. Dan dengan segala kerendahan hati kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaat IBC, Bapak Ibu semua yang terus mendoakan selama ini. Sungguh kami rasakan kami diterima, kami ditolong, saya pikir jemaat IBC sudah sangat terkenal ya. Gereja IBC di sini sudah sangat terkenal dengan terus menolong hamba Tuhan masuk ke Vietnam untuk bekerja sama, dan tidak diragukan lagi akan ke depan kita akan terus bekerja sama, karena kita percaya masih banyak suku-suku yang Tuhan percayakan untuk kita doakan. Mungkin kita tidak bisa pergi secara langsung, tapi dengan doa-doa kita sedang pergi secara langsung, sedang berperang bersama-sama, membebaskan orang-orang yang terbelenggu dalam dosa, membebaskan mereka yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan itu. Dan biarlah kita sama-sama bergandengan tangan membawa kabar keselamatan kepada suku Kemerkrong. Ya, ini pokok doa kami yang saat ini. Memang kami sedang bergumul untuk visa ya, karena perjuangannya cukup jauh juga, Bapak Ibu tahu sendiri, dan kami merasakan sudah 2 bulan ini kami keluar masuk, kami tahu makin ada kemudahan-kemudahan, dan kami tahu ini adalah jawaban doa yang Tuhan terus kerjakan. Kami percaya bahwa ke depan ada banyak cara lagi untuk Tuhan menolong, untuk lebih fokus dan lebih efektif lagi untuk penjangkauan di suku Kemerkrong. Nah, ini ada 4 pokok doa. Kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini, dan kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Pak Hendra yang sudah menolong kami dalam banyak hal. Terima kasih Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Doakan kami hari Rabu kami akan pindah ke Sopchang. Ya, Bapak setiap bulan harus masuk ke Bapak.
Ya, pemilu kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang terberi kepada kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami akan mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, berkati kami ya Tuhan. Setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda bagi kami semua ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan akan terus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah persembahan ini dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Sambil kita mempersiapkan firman, mendengarkan firman Tuhan, kita berpujian. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
Ketika 2000 tahun yang lalu Kau curahkan Roh Kudus, Roh Yesus yang memenuhi bumi ini. Bapak, hari ini kami merayakannya. Merayakan bukan hanya sekedar untuk mememori, bukan hanya sekedar bersuka cita, tetapi kami mau membangkitkan kembali Roh yang telah lama diam, telah lama dingin, suam-suam kuku. Karena itu tidak mempunyai tempat di surga. Hari ini Bapak, kami mau berdoa, semua jemaat Tuhan di tempat ini kembali menyala-nyala dalam melayani Tuhan, baik itu dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan, keluarga, masyarakat, dimanapun kami Engkau tahu Bapak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehadiran kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati pemberitaan firman Tuhan, sehingga apapun yang sampai dari mulut bibir hamba-Mu hanya perkataan Tuhan saja. Berkati jemaat Tuhan, kalau segala roh ngantuk, segala apapun Bapak yang menarik perhatian kami dan fokus kami untuk menerima rohnya Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini suatu hari yang luar biasa, saudara terkasih. Kita menamakannya Pentecost Sunday. Adalah hari Minggu, hari pencurahan Roh Kudus. Saya mengambil judul Come Holy Spirit, All in the Family. Ada suatu hal yang luar biasa, saudara terkasih. 2000 tahun yang lalu, pada saat Tuhan Yesus berada di Bukit Moria, Betania, sekitar setengah hari perjalanan dari Israel, saudara-saudara, dari Yerusalem, saudara-saudara terkasih. Tuhan Yesus selama 40 hari Dia menampakkan kepada dirinya kepada murid-muridnya lebih dari 500 orang. Tuhan Yesus menampakkan dirinya, dan selanjutnya saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus berada di Bukit Moria, Pegunungan Moria, untuk kembali meneguhkan bahwa Dialah Sang Juru Selamat, Tuhan, Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel, oleh orang-orang yang percayai bahwa Yahweh adalah Bapa yang di surga, Allah Tritunggal. Dia naik ke surga, saudara-saudara terkasih, disaksikan oleh lebih kurang 500 orang. Sukacita itu Tuhan tambahkan karena Tuhan Yesus tahu ada proses yang orang tidak suka, yaitu perpisahan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, kamu turun, pergilah ke rumah Tuhan dan berkumpullah di sana. Ternyata suasana kesedihan itu membelenggu hampir 75% orang-orang percaya saat itu. Sehingga mereka bilang Tuhan itu telah pergi. Hanya 120 orang yang setia, saudara kasih dia. Pada saat Tuhan Yesus naik, ada suatu perintah yang diberikan dia. Di Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah perintah Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya. Tetapi sayangnya hanya 25% saja yang pergi ke Yerusalem. Berarti ini apa? Adalah orang-orang yang merasa atau terbeban atau terikat di dalam suatu ikatan yang sangat kuat.
Ada orang-orang yang sedarah, ada orang-orang yang mempunyai kesamaan dalam ikatan emosi. There's extended family yang tinggal di Yerusalem dan dipenuhi oleh rohnya Tuhan. Roh Yesus 2000 tahun yang lalu. Yerusalem di sini menunjukkan adalah orang-orang yang sangat dekat sama kita. Yerusalem ini adalah keluarga kita. Yerusalem menunjukkan, saudara-saudara terkasih, roh yang dicurahkan itu memulihkan kembali proses penciptaan Tuhan melalui Adam dan Hawa. Perjanjian baru bukan hanya pembentukan gereja, tetapi perjanjian baru meneguhkan kembali kesempurnaan keluarga di dalam Yesus. Family is a gift from God. Hari ini kita belajar, saudara-saudara terkasih, bagaimana kita bisa menerima kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus di dalam Yerusalem kita, yaitu keluarga kita. Keluarga, saudara-saudara terkasih, ini adalah suatu hal yang banyak orang bisa menikmatinya, tapi banyak orang yang berkata ini ngeri-ngeri sedap, Pak. Karena apa? Keluarga itu, saudara-saudara terkasih, banyak mengalami keluarga itu yang namanya susah dibawa, tapi nggak bisa dilepas. Susah dibawa kenapa? Karena nggak bisa bekerja sama. Tetapi nggak bisa dilepas, Pak. Karena apa? Karena apa yang dipersatukan Tuhan bisa dipisahkan oleh manusia. Ini masih orang yang taat, saudara-saudara terkasih. Masih belum orang yang degil. Orang-orang ini semakin banyak, saudara-saudara terkasih, sehingga menyebabkan rumah tangga menjadi rumah tangga yang suam-suam, menjadikan rumah tangga yang dingin. Hari ini, saudara-saudara terkasih, kita mau dikuatkan kembali, sehingga roh kita di dalam keluarga itu menjadi roh yang menyala-nyala. Kasih yang penuh dengan kasih mula-mula. Kasih yang melihat pasangan, kasih yang melihat suami, kasih yang melihat istri, kasih yang melihat anak-anak, dan bertanggung jawab di dalam kehidupan. Rasul Paulus, kita akan belajar dari Kolose 3 ayat 8 sampai ayat 18 sampai 25. Saya akan bacanya dalam nama Tuhan, saudara-saudara terkasih. Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. 25 terakhir, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Ini adalah instruksi yang sangat jelas yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Suatu jemaat yang dipenuhi dengan seluruh aktivitas perdagangan, aktivitas kemanusiaan, aktivitas pemerintahan, yang menyebabkan orang itu terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang ada di luar, saudara-saudara kasih. Rumah tangga kembali diingatkan di sini sebagai suatu alatnya Tuhan untuk mempertontonkan kasih Tuhan kepada dunia. Kalau rumah tangga suka berantem,
Ya mau gimana mau mempertahankan kasih Tuhan, saudara-saudara terkasih. Rumah tangga yang mau cerai tidak mempertontonkan rumah tangga atau kasih Tuhan di sana. Rumah tangga yang ribut antara orang tua dan anak, itu bukan rumah tangga yang diinginkan Tuhan. Rumah tangga yang diinginkan Tuhan adalah, saudara-saudara terkasih, rumah tangga yang menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan. Dalam Mazmur 107 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sia orang bangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang yang mengawalnya. Demikian juga dengan rumah tangga kita, saudara-saudara terkasih. Mungkin kita mengawalnya dengan apa? Dengan pekerjaan kita. Sudah aman lah ini. Yang penting sudah bekerja, sudah dicukupi nafkahnya. Tidak, saudara-saudara terkasih. Ternyata orang-orang terkaya dunia itu ternyata bercerai. Kita belajar dari Jeff Bezos, kita belajar dari Bill Gates. Kekayaan tidak menjamin, saudara-saudara. Kita melihat bagaimana dulunya saudara-saudara terkasih. Kita mungkin saya nggak tahu bagaimana kita bisa menikah dengan pasangan kita. Ada mungkin berpikir, aku sudah tua daripada nggak ada pilihan lain, bolehlah apa saja. Atau mungkin daripada aku keluarkan ongkos tiap hari ketemu, kuncar, waktu kunjung pacar, ya udahlah, bagus menikah satu rumah lebih murah. Atau mungkin hal-hal yang lain. Sungguh luar biasa tadi ada kesaksian Bro Daniel dan Sis Mila. Mereka menikah karena apa? Karena bilang, aku mau melayani bersama-sama. Suatu kesaksian yang luar biasa. Saya kena percaya kita mempunyai kesaksian-kesaksian yang luar biasa pada saat kita menentukan kita mau menikah, saudara-saudara terkasih. Di dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, ada ciri-ciri, ada hal-hal yang harus kembali diingatkan kepada kita. Bagaimana kita membentuk rumah tangga yang benar di dalam Tuhan. Pertama, saudara-saudara terkasih, ayat 18 dan 19, kita membutuhkan suatu pasangan yang seimbang, yang serasi. Love without sacrifices is like household without husband and wife. Jadi kalau nggak berkorban suami istri, nggak saling mengalah suami istri, ngotot-ngototan, itu bukan suami istri. Dan bahkan orang banyak bilang apa? Daripada aku mencintai satu dengan yang lain, udah nggak jodoh lagi. Cinta itu adalah kelemahan. Dan orang semakin takut untuk menikah. Padahal dalam sakramen pernikahanlah cinta itu bisa dirawat. Dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kenapa sih istri-istri yang disebut duluan? Karena istri-istri dipenuhi dengan perasaan, saudara-saudara. Gampang digoda. Ini bukan saya yang ngomong, saudara-saudara terkasih, si iblis yang ngomong. Serius. Kejadian kejatuhan dosa manusia itu dimulai oleh siapa? Hawa, saudara-saudara terkasih. Bukan berarti tidak ada manusia wanita yang hebat dan kuat, banyak. Tetapi saudara-saudara terkasih, ini diketahui sama iblis bahwa wanita gampang dimainkan dengan perasaan. Penundukan istri-istri kepada suami itu mutlak, saudara-saudara terkasih, nggak relatif. Waduh, masa tidak? Di dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, itu diumpamakan seperti apa? Di Roma 13 dikatakan diumpamakan seperti masyarakat dengan pemerintah. Nggak bisa nggak ikut, saudara-saudara terkasih. Coba kita melanggar peraturan, pasti kita masuk penjara, pasti kita didenda. Itu seperti apa diungkapkan oleh Rasul Paulus juga dari Efesus, seperti apa? Seperti jemaat kepada Kristus. Gak bisa kita gak ikut ke Kristus, saudara terkasih, berarti kita bukan jemaat Kristus. Dan yang terlebih, saudara terkasih, kenapa istri-istri itu harus tunduk kepada suami? Karena istri itu seperti leher, saudara. Seperti leher. Ini penting, saudara terkasih.
Kepala ini, tengkorak ini adalah laki-lakinya, perempuan ini lehernya. Penundukan itu penting karena apa? Berkat itu tercurah dari atas kepala ke janggut, saudara-saudara, dan setelah itu ke leher, ke jubah. Jadi kalau ibu-ibu, wanita-wanita di sini mau diberkati, tunduk sama suami. Gak ada relatif itu, saudara. Aku yang kerja, aku kan capek. Enggak seperti itu juga. Bukan kau kerja di kantor, aku di rumah lebih capek. Enggak seperti itu juga. Apapun saudara-saudara kasih, itu mutlak, saudara-saudara kasih. Dan di dalam hal ini, saudara-saudara kasih, laki-laki juga nggak sembarangan. Jangan kasar-kasar. Kalau sudah sebelum menikah dibilang, oh sayang, kepentok dikit, oh sayang, mana-mana, dicium kaki, dicium tangan. Setelah menikah, saudara-saudara terkasih jatuh, oh jatuh kok ya? Gimana sendirilah katanya. Lupa dengan kasih mula-mula. Suami-suami, saudara-saudara terkasih, jadilah suami-suami yang baik. Kenapa suami yang harus baik? Karena kita semua laki-laki kecuali Adam dilahirkan oleh wanita. Ada suatu keterikatan, saudara-saudara terkasih. Pada saat kita mengasihi istri kita seperti menunaikan ucapan terima kasih bahwa kita dilahirkan oleh seorang perempuan. Tidak ada kita dilahirkan oleh seorang laki-laki kan? Tidak ada, saudara terkasih. Suami-suami, apapun kesulitan kita, apapun masalah kita, apapun situasi kita, tetap berlakulah yang manis seperti pada saat kita berpacaran. Saya yakin dan percaya istri-istri di sini pasti mau menikah karena pada saat pacaran itu manis banget ya, keren banget nih. Ingatlah kembali masa pacaran, saudara-saudara terkasih. Karena orang suka lupa pada saat dia menikah. Oh ternyata suamiku begini ya setelah menikah. Oh ternyata istriku begini ya setelah menikah. Dia melupakan hal-hal yang manis pada saat pacaran, saudara-saudara terkasih. Bagi orang Kristen, saudara-saudara terkasih, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, tidak ada istilahnya bulan berjodoh pada saat menikah. Mungkin bukan jodohnya Pak. Di mana bukan jodohnya, udah punya anak 2, 3, 4. Bukan jodoh katanya. Yang belum menikah, ini juga menjadi bagian peringatan bagi kita semua. Dan juga hal-hal harus diingat bahwa ada proses yang akan semakin membentuk cinta kasih itu dan hanya bisa bertahan dalam sakramen pernikahan. Hubungan ini, saudara-saudara terkasih, harus dijaga sampai Tuhan memanggil. Rumah tangga, saudara-saudara terkasih, haruslah tetap kudus dan suci, sehingga rumah tangga itu dapat bertahan. Jangan biarkan satu apapun mengotori rumah tangga kita. Karena rumah tangga adalah kunci berkat Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Karena di dalam kerukunan rumah tangga, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Mazmur 103. Biar kita semua, saudara-saudara terkasih, mengingatkan kembali cinta kasih mula-mula kita. Saling berkorban, saling mengerti, saling mengetahui kelemahan. Mungkin suami yang lemah di dalam hal menahan emosi, jangan dipancing emosinya. Istrinya lemah dalam hal belanja, jangan dibawa belanja istrinya, saudara terkasih. Itu salah ya? Kalau istrinya punya hal-hal yang lemah, jangan diumbar-umbar, tetapi harus diingatkan dan disayang dan diingatkan kembali, sehingga kelemahan itu menjadi sesuatu kekuatan yang bagi keluarga tersebut. Yang kedua, saudara-saudara terkasih, bagaimana supaya rumah tangga itu diberkati, dipenuhi dengan rohnya Tuhan, yaitu anak-anak
taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hati. Anak-anak di sini saudara-saudara terkasih adalah kita semua. Karena mungkin saat ini kita mempunyai orang tua, berarti kita masih anak-anak di mata orang tua kita. Anak-anak di sini siapa ya? Anak-anak di sini, anak-anak kami di sini ada Russell, Joel, Jason, Emily, Aldo, Gaby, ada Efraim, ada Avner, ada Agus di sini, ada Kakak Jessica. Ini anak-anak yang belum menikah, anak-anak yang sudah menikah sudah ada di sini semua, saudara terkasih. Kita salah satu. Anak-anak taatilah orang tua. Kenapa harus ditaati orang tua? Ini untuk kita semua. Pertama, karena hanya dengan mentaati orang tua kita diberkati. Kedua, dengan mentaati orang tua kita diberi umur yang panjang. Ketiga, kalau umur panjang aja setelah itu sakit-sakitan ya percuma. Umur panjang setelah itu miskin-miskin juga, capek apa, buat apa? Ketiga, pada saat kita diberkati, kita dipenuhi dengan ucapan syukur karena kita bisa menikmati. Diberkati kalau nggak dinikmati percuma, saudara terkasih. Diberkati kalau umurnya pendek percuma. Karena itu hormati orang tua. Hormati orang tua selama mereka masih hidup. Karena kalau sudah mati percuma, saudara terkasih. Selanjutnya, bapak-bapak jangan sakiti anak-anak. Jangan tawarkan hatinya. Kenapa kok bapak-bapak saja di sini disebut? Karena kembali tadi ke ayat 18 bahwa suami dan istri adalah satu. Kalau bapak-bapak sudah ngomong berarti itu apa, saudara? Itu sudah final. Itu kata berkat. Kata berkat, kata kutuk itu dari bapak, saudara. Di dalam hal ini kita sebagai bapak jangan buat sakiti anak-anak kita. Banyak hal kita nggak ngerasa, oh ini karena aku orang tua. Banyak kita merasa bahwa anak-anak kita ini kurang cakap. Beberapa hari lalu kami menonton suatu TV, saudara-saudara terkasih. Ada seorang anak, saudara-saudara terkasih, ini seorang bangsawan di Inggris. Anak ini, saudara-saudara, diajari yang pintar. Ternyata anak ini, saudara-saudara terkasih, nggak pintar-pintar. Dan yang membuat bapaknya semakin marah, anak ini yang menyebabkan istrinya meninggal pada saat dia dilahirkan. Sehingga dia bilang, buang anak ini. Udah buat istriku meninggal. Dan dia juga nggak pintar-pintar. Akhirnya saudara terkasih, anak ini mempunyai kebencian yang luar biasa sama bapaknya. Dan dia berkata, apa yang dilakukan papaku, aku akan buat lebih lagi. Dan dia melakukannya, saudara, sampai dia menemukan seorang wanita yang mengembalikan hatinya menjadi orang yang benar. Ini adalah suatu kisah cinta, saudara kasih. Mungkin kita punya kisah-kisah yang lain. Tapi dalam hal ini, hai orang tua, jangan buat hati anak-anak kita sakit. Jangan berikan contoh yang buruk. Contoh yang buruk itu bisa banyak, saudara. Perkataan yang kasar, pekerjaan yang menajiskan, hal-hal buruk yang membuat memori anak selalu mengingat. Dan terlebih, saudara kasih, orang tua yang membuat sakit hati anaknya adalah pada saat anaknya itu sudah besar dan dia tidak menemukan iman yang dimiliki orang tuanya, dimilikinya pada saat dia sudah dewasa. Karena orang tuanya lupa mengajarkan apa yang diajarkan orang tuanya, kakek neneknya kepada cucu.
Makanya kita selalu buat itu ulangan 6, saudara terkasih. Ajarkan berulang-ulang di rumah, di luar, pada tidur, bangun. Itu supaya apa? Supaya semua iman yang kita peroleh ini bisa turun kepada anak-anak kita. Yang keempat, saudara terkasih. Soal yang ketiga, saudara. Rumah tangga ini penuh Roh Kudus adalah rumah tangga di mana orang tua yang bekerja. Dreams don't walk unless you do. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Roh Kudus itu adalah roh yang penurut. Roh Kudus itu roh kerja, saudara. Roh Kudus itu adalah roh yang memampukan. Roh Kudus adalah roh yang membuat kita bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil menjadi hal yang mungkin bagi kita, saudara. Jadi kalau orang Kristen tidak bekerja, itu kesalahan orang Kristen. Berarti engkau tidak dipenuhkan dengan rohmu, tidak dipenuhkan sepenuhnya. Rohmu diam, rohmu mati, rohmu dingin. Engkau harus bekerja. Setiap anak-anak Tuhan, setiap rumah tangga tidak boleh datang meminta-minta hanya untuk hidup saja. Itu bukan menghina engkau, tapi menghina Tuhan. Dreams don't walk unless you do. Kita semua diberi kemampuan. Roh Kudus memampukan kita. Rumah tangga ini penuh Roh Kudus adalah rumah tangga yang mampu memenuhi kebutuhannya. Karena Tuhan menyediakannya bagi kita. Terlebih kita diberkati dengan anak-anak. Itulah keluarga yang bercirikan Tuhan. Tetapi di dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, orang suami istri saling mengasihi, anak-anak menghormati orang tua memberikan hal yang baik kepada anak-anak, dan semua bekerja. Tetapi saudara-saudara, kenyataannya ternyata masih ada pertengkaran, ternyata masih ada ketidaksesuaian, ternyata anak-anak masih suka melawan, ternyata orang tua masih suka melakukan hal-hal kekerasan, dan ada mungkin di antara kita, saudara-saudara terkasih, yang masih malas-malasan. Di dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, motivasi kita harus kembali diri kita. Gaya hidup kita harus kembali kita lihat. Apakah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Apakah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah kita meyakini bahwa hidup kita ini pasti dipelihara? Kemarin kami sharing, saudara terkasih, waktu di rumah latihan, kami bercerita selama 2 tahun COVID, kelihatan kita ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Pada saat kita mengalami proses 2 tahun COVID, seakan-akan susah banget mendengar ada teman yang kena COVID. Waktu itu kami terus terang ada like bagarian, kami pun nggak tahu ngapa-ngapain, saudara terkasih. Usaha tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa lepas dari blok like. Oke. Bagaimana lagi mengambil komunikasi susah. Tuhan memeliharakan dahsyat. Kembali sehat walaupun ditaruh di koridor ya, kena hujan ya. Bayangkan saudara terkasih, saking penuhnya rumah sakit, ditaruh di koridor, hujan pun kena tempias, saudara. Tapi tetap aja saudara terkasih sembuh pulang. Walaupun gak ada yang dijemput, disediakan taksi. Itulah Tuhan sertai, caranya yang luar biasa. Dalam hal ini kita gak boleh kecewa. Karena apa? Segala sesuatu yang ada pada kita, apa yang kita kerjakan, all for God. Karena Tuhan yang bekerja untuk segala sesuatu yang baik untuk hidup kita. Kolose 3:23-24 dikatakan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya.
Di dalam hal ini saudara-saudara terkasih, ingat, suami istri harus tetap setia. Gak ada tawar-menawar saudara-saudara terkasih. Istri harus tunduk terhadap suami, suami harus menyayangi istri. Istri itu seakan-akan lemah, tapi ingat kepala ini suami ini gak bisa muter-muter kalau lehernya gak membolehkan saudara terkasih. Jadi kasih istrinya. Kalau nggak dikasih putar di leher saudara terkasih, ya mau belok kiri belok kanan nggak bisa, kepalanya yang ngikut. Ya bang ya, istri itu penting, ya. Jadi itu harus penting saudara-saudara, dikasihi, dirawat saudara-saudara terkasih. Dan juga sama saudara-saudara terkasih, istri-istri harus tunduk terhadap suami supaya apa? Supaya diberkati, supaya rumah tangga damai. Untuk anak-anak kami semua, di sini ada orang tua kalian. Kami adalah orang-orang yang menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Karena kami menghormati orang tua. Kalian pun sama, ambil itu semua. Supaya apa? Supaya kalian diberkati pada masanya. Kalian akan menjadi business leader pada masa kalian. Kalian akan menjadi market leader pada masa kalian. Itulah bagian kalian. Supaya kalian menghormati. Tidak ada yang tidak mungkin. Jason lagi sekarang baru tamat, pasti kau akan mendapatkan yang akan memberikan masa depan bagimu. Gak tahu tuh Yunya di mana, belum tahu jawabannya apa. Tapi kau akan menikmatinya. Untuk semua kita bekerja dengan keras. Gak ada cara yang lain. Bekerja dengan keras, berbisnis dengan baik. Tuhan pasti berkati. Kalau sekarang belum sesuai dengan harapan kita, kerjakan terus karena all for God. God is working all things for your good. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Biarlah semua kita saudara-saudara terkasih pada hari ini saudara-saudara terkasih, bukan hanya menerima Roh Kudus, karena Roh Kudus telah ada bagi kita. Kalau orang sudah berulang tahun, jangan lagi mengharapkan umur 1 tahun, karena sudah lewat saudara-saudara terkasih. Kita perlu pengharapan. Jadi jangan main-main dengan keluarga, jangan main-main dengan cinta kita terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak kita. Karena the true love adalah kita mengerti satu dengan yang lain, berkorban satu dengan yang lain, sehingga rumah tangga kita menjadi cerminan kasih Tuhan, cerminan Roh Kudus yang hadir dalam rumah tangga. Biarlah semua kita saudara-saudara terkasih di hari ini, hari Pentakosta ini, bukan hanya sekedar memperingati, tapi kita semakin berkobar-kobar dalam rumah tangga kita, menyayangi suami, menyayangi istri, menyayangi anak-anak kita, anak-anak menghormati orang tua, sebagai tema kita dalam Pentakosta hari ini. Keluarga Tuhan, keluarga yang penuh dengan Roh Kudus, keluarga yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Saya undang semua musik. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan, Pentakosta bagi kami adalah rumah tangga yang dipulihkan. Rumah tangga, suami mengasihi istri, istri tunduk terhadap suami, anak-anak menghormati orang tua mengasihi anak. Dan semua kami berhasil dalam pekerjaan bisnis pelayanan kami. Amin. Berbuah-buah melebat. Karena kami tahu hanya dari Tuhan, hanya untuk Tuhan, semua yang ada pada kami. Biarlah semua keluarga Tuhan di tempat ini dipenuhi dengan Roh-Nya Tuhan, Roh Yesus. Sehingga mulai hari ini Tuhan, Pentakosta menjadi gaya hidup kami. Karena pada saat kami semakin mengasihi pasangan kami menunjukkan kasih Kristus kepada kami. Pada saat anak-anak kami menjadi market leader, menjadi business leader pada masa mereka, mereka hanya memperkatakan firman, mereka hanya melakukan firman, sehingga firman Tuhan menjadi kemuliaan. Firman Tuhan memenuhi seluruh bumi, memenuhi semua orang-orang yang terus mencari Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan dipenuhi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu telah sampai dan selesai berbicara tentang Pentakosta untuk keluarga. Keluarga Tuhan dibangkitkan hari ini. Keluarga yang memenuhi dengan Roh Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuki perjamuan kudus. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Saya mengundang perjamuan kudus menuju ke depan. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini kembali menguatkan kita, mengingat akan kasih Yesus, pengorbanan tubuh dan darahnya yang membuat kita bisa menjadi orang-orang seperti yang Tuhan mau, menjadi orang-orang yang sukses, berhasil, beruntung di dalam kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kau memberkati roti dan anggur ini Bapa. Biarlah roti dan anggur ini menjadi suatu kekuatan yang baru bagi kami, tanda bahwa kami kembali dipenuhi dengan rohnya Tuhan, tanda bahwa Yesus yang hidup di dalam kami. Berkati Tuhan Yesus semua kami yang di tempat ini, sehingga kami Bapa kembali Bapa bersemangat, dipenuhi dengan roh. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan Yesus. Amin.
memasuki perjamuan kudus, baiklah kita periksa hidup kita. Secara khusus hari ini kita berbicara tentang keluarga. Ingat kembali suamimu, istrimu, anak-anak, orang tua kita. Keluarga-keluarga yang bersama dengan kita dalam masa suka dan duka. Orang-orang dekat yang bukan saudara sama kita, yang memberikan pertolongan, kekuatan, bantuan, pengharapan. Adakah orang-orang ini yang mungkin sekian lama kita lupakan, mungkin sekian lama kita menyakiti dengan perkataan, perbuatan? Ingat kembali, saudara kasih, periksa diri kita, minta ampun sama Tuhan. Jika ada dosa-dosa yang belum diselesaikan, minta ampun sama Tuhan, sehingga keluarga kita hari ini dipulihkan, hubungan suami istri kembali normal, penuhi dengan kasih mula-mula, anak-anak kembali hatinya kepada bapaknya, bapaknya mengasihi anak-anaknya. Sebutkan dosa itu, sebutkan apa-apa yang mengganjal engkau sehingga engkau tidak bisa mengasihi pasangan, tidak bisa mengasihi orang tuamu, tidak bisa mengasihi anak-anak. Minta ampun sekarang. Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami datang dengan hati yang hancur di hari Pentakosta ini, Bapa. Oh Tuhan, kami bukan hanya sekedar memperingati pencurahan Roh Kudus, tapi kami mau Roh Kudus itu bangkit kembali, membakar hidup kami. Oh Tuhan, jika ada hal yang membuat kami jauh, ampunkan kami. Dalam kami masuki perjamuan kudus ini, biarlah kami memasukinya dengan hati yang bersih dan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Pegang roti dalam tangan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti dalam kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, di atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan bagi aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Perbuatan ini setiap kali kita meminumnya menjadi peringatan akan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dalam darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Naikkan ucapan syukur kita. Naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk istri. Terima kasih untuk suami kami. Terima kasih untuk anak-anak kami. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk roh yang kembali menyala-nyala dalam hidup kami. Engkau yang akan memenuhkan kami dengan hadirat-Mu, dengan berkat-Mu, dengan jawaban-Mu, dengan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang membutuhkan jawaban doa, menerima jawaban doa. Setiap jemaat Tuhan akan pulang dengan sorak-sorai. Oh Tuhan Yesus, Engkau memeliharakan Tuhan Yesus jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga setiap perkataan firman yang sampai hari ini akan memenuhkan kami semua, akan memberikan kami kekuatan yang membuat kami mampu mengerjakan segala yang tidak mungkin. Oh Tuhan, semua kami mendapatkan promosi menjadi kepala tidak menjadi ekor. Oh, rumah tangga diberkati, anak-anak semakin baik, anak-anak menjadi ekstra dalam pendidikan. Oh ya lama-lama. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Pak Ranto, Bapak yang berulang tahun pernikahan hari ini ke-18. Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus, rumah tangga semakin sakinah di hadapan Tuhan. Dilindungi kita, kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berkati dengan ketiga anak kami Bapak, sehingga di dalam segala hal rumah tangga ini tetap menjadi saksi Tuhan di dalam segala hal yang dikerjakan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga misionaris kami Tuhan, Bro Daniel dan Sismila Tuhan. Jika pada tanggal 8 nanti Bapak mereka akan berangkat ke Sokca, Tuhan Engkau memberkati perjalanan mereka. Setiap Bapak jejak mereka menjadi jejak Bapak. Oh Tuhan, perkataan mereka perkataan yang menguatkan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bahkan bayang-bayang mereka pun mampu menyembuhkan dan membangkitkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami Bapak melepaskan Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, penyampaian firman Tuhan, perkataan Tuhan bahwa akan ada gereja di sana, gereja orang-orang Sokca. Oh Tuhan, yang akan dibangun oleh di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau telah mendengar ujian kami, Engkau telah mendengar doa-doa kami Bapak. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini Bapak, dan kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Bapa di surga yang akan membawa kita masuk ke dalam suatu dimensi yang dimana kita akan mendapatkan suatu pengangkatan yang dahsyat dan luar biasa. Yang tidak pernah engkau dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Itu Tuhan sediakan di dalam keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, di dalam darah Tuhan Yesus, dan terus akan menguatkan